Pengumuman pada malam hari ini beredar di media sosial, syarat dan mekanisme pencairan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana informasinya? Berikut kita ulas pada malam hari ini terkait dengan syarat pencairan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Apakah benar atau tidak? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini. Sebagaimana yang telah kita nantikan bersama bahwa para pensiunan menanti-nanti bagaimana skema pencairan dan syarat pencairan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Beredar dari info-info sebelumnya bahwa pesangon pensiun 1 miliar ini akan mulai diberlakukan di tahun 2025 rencananya. Dan berikut informasi selengkapnya terkait dengan syarat dan mekanisme pencairannya. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berusaha mengatasi permasalahan tingginya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan untuk membayar gaji pensiunan dan merancang aturan baru. Sebenarnya terkait dengan aturan ini sudah lama diwacanakan hingga rencananya di tahun 2025 akan mulai direalisasikan. Dalam pernyataan di kantor Pan-RB, Rini Widiantini mengatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut akan segera rampung. Mudah-mudahan tidak lama lagi, ujarnya. Termasuk benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan uang pesangon 1 miliar rupiah saat pensiun. Aturan yang dimaksud adalah rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang jaminan pensiun dan hari tua. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian BKN, ada regulasi baru yang memungkinkan pensiunan menerima dana hingga 1 miliar. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Namun, bagaimana cara mendapatkan dana ini? Apakah semua pensiunan berhak? Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Siapa saja yang berhak mendapatkan dana pensiun 1 miliar? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Peraturan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama tentang siapa saja yang bisa menerima dana besar ini. Berikut beberapa faktor utama yang menentukan besaran dana pensiun. Pertama, masa kerja. Semakin lama seseorang mengabdikan diri sebagai aparatur negara, semakin besar peluangnya mendapatkan jumlah yang lebih tinggi. Kedua, pangkat terakhir sebelum pensiun. Jabatan dan golongan saat masih aktif bekerja berpengaruh besar terhadap jumlah dana yang diterima. Selanjutnya, kontribusi selama dinas. Pemerintah mempertimbangkan sumbangsih serta prestasi kerja seorang pegawai dalam menentukan nominal dana pensiun. Aturan ini memastikan bahwa mereka yang berdedikasi mendapatkan penghargaan layak dalam bentuk jaminan finansial lebih baik di masa tua. Lantas bagaimana dengan mekanisme pencairan dana pensiun? Meskipun jumlah dana yang dijanjikan besar, pencairannya tidak dilakukan sekaligus. Ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Jangankan untuk pencairan pesangon 1 miliar, gaji bulanan saja harus ada prosedurnya. Minimal Bapak Ibu harus melakukan autentikasi setiap bulannya. Nah, terkait dengan pesangon pensiun ini, prosedur yang pertama tentu penghitungan hak pensiun. Besaran dana dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah. Faktor seperti lama kerja dan pangkat terakhir sangat mempengaruhi jumlahnya. Kedua, proses pengajuan. Pensiunan yang memenuhi syarat harus mengajukan klaim sesuai prosedur. Pemerintah akan melakukan verifikasi data sebelum mencairkan dana. Pencairan bertahap. Dana tidak diberikan sekaligus dalam satu kali pembayaran, tetapi bertahap untuk menjaga keberlanjutan program ini tanpa membebani anggaran negara.
Sistem ini dirancang agar dana benar-benar digunakan untuk kesejahteraan pensiunan tanpa penyalahgunaan. Selanjutnya, seiring dengan adanya kebijakan ini, potensi penipuan juga meningkat. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu pensiunan sekalian. Pertama, penipuan berkedok bantuan pencairan dana. Jangan percaya pihak yang menawarkan jasa pengurusan dana pensiun dengan imbalan tertentu. Kedua, syarat dan ketentuan yang bisa berubah. Peraturan ini masih dalam tahap implementasi, jadi penting untuk terus mengikuti perkembangan terbarunya. Ketiga, ketidaksesuaian informasi. Pastikan hanya mendapatkan informasi dari sumber resmi seperti BKN, Kementerian Keuangan, atau situs pemerintah. Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Jika ada tawaran mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang. Lantas apa saja dampak positif bagi pensiunan? Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, akan ada perubahan besar dalam kehidupan pensiunan. Pertama adalah keamanan finansial. Pensiunan tidak perlu khawatir mengalami kesulitan ekonomi di hari tuanya. Yang kedua, modal usaha atau investasi. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil atau investasi. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dana pensiun yang cukup bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan cucu, atau sekedar menikmati masa pensiun dengan nyaman. Namun perlu diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap implementasi. Masyarakat harus tetap memantau perkembangan terbaru dan mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Lantas apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh pensiunan? Bagi yang sudah pensiun atau akan segera pensiun, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar pencairan dana berjalan lancar. Pertama, pastikan dokumen lengkap. Cek kembali semua persyaratan administrasi agar tidak ada kendala dalam pencairan. Kedua, dapatkan informasi dari sumber resmi. Jangan mudah percaya pada berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Ketiga, rencanakan penggunaan dana dengan bijak. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan prioritaskan kebutuhan utama agar dana bisa bertahan lama. Kebijakan baru ini membawa harapan besar bagi pensiunan di Indonesia. Dengan adanya dana hingga 1 miliar, mereka bisa menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera tanpa khawatir masalah finansial. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita saat ini akan menantikan aturan resmi yang akan dirilis oleh pemerintah terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar. Apabila aturan ini telah terbit, tentu kita akan menyesuaikan terkait dengan persyaratan-persyaratan dan mekanismenya.